Kaizen ini berasal dari bahasa Jepang yang memiliki pengertian berupa kai yang berarti perubahan dan zen yang berarti lebih baik. Oleh karena itu, maka Kaizen ini memiliki makna berupa perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Terdapat beberapa kunci pelaksanaan Kaizen. Pertama, perfect quality, kedua, re-engineering, ketiga, small lot size, yang keempat, 5S, yang kelima, full system, keenam, SDM tanggap, yang ketujuh, hilangkan ketidakpastian, dan yang kedelapan, hilangkan pemborosan. Di mana dari kedelapan kunci pelaksanaan Kaizen ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai 5S. Terdapat beberapa konsep Kaizen. Yang pertama, konsep 3M, yang kedua, gerakan 5S, yang ketiga, siklus PDCA, dan yang keempat, konsep 5W tambah 1H. Di mana dalam konsep ini kita akan membahas mengenai gerakan 5S. Nah, pasti penasaran kan apa sih itu 5S? Jadi, 5S ini merupakan sebuah konsep penataan lingkungan kerja yang berfokus pada kebersihan dan efisiensi tempat kerja, standarisasi prosedur kerja, mengeliminasi segala sesuatu yang tidak diperlukan, serta secara bersamaan meningkatkan kualitas hasil kerja dan safety. Nah, dapat kita lihat ya bahwa sebelum penerapan dari 5S, semua barang berserakan, bertumpuk, tidak teratur. Nah, kemudian setelah diterapkan 5S, barang-barang teratur, kemudian disusun di tempatnya, dan selain itu juga dapat diperoleh dengan mudah. Konsep 5S ini terdiri dari 5 gerakan, di mana 5 gerakan tersebut memiliki urutan yang tersendiri, yaitu seiri atau ringkas, kemudian seiton atau rapi, selanjutnya seiso atau resik, kemudian seiketsu atau rawat, dan yang terakhir adalah shitsuke atau rajin. Konsep yang pertama yaitu konsep seri, di mana konsep seri ini memiliki pengertian berupa suatu kegiatan yang dilakukan untuk membedakan atau memisahkan antara benda atau alat yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Kemudian mengambil keputusan dengan tegas dan menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Di mana kata kunci dari kalimat tersebut adalah menyingkirkan dan memisahkan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Nah, terdapat juga beberapa tujuan dari penerapan konsep ini. Yang pertama, untuk mengurangi kehilangan waktu dalam mencari item dengan mengurangi jumlah item yang tidak diperlukan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan gangguan dengan item yang tidak diperlukan. Yang ketiga, menyederhanakan inspeksi. Yang keempat, meningkatkan jumlah ruang yang tersedia dan berguna. Dan yang kelima, meningkatkan keamanan dengan menghilangkan rintangan. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan dari konsep ini? Yang pertama, memeriksa semua item di suatu lokasi dan mengevaluasi apakah kehadirannya di lokasi tersebut berguna atau tidak. Kemudian, menghapus item yang tidak diperlukan secepat mungkin. Kemudian, menetapkan yang tidak bisa dilepaskan secara langsung di area yang bertanda merah agar mudah dilepas nantinya. Kemudian, menjaga agar lantai kerja bersih dari bahan kecuali yang digunakan untuk produksi. Konsep seri ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan 5S, di mana di dalam konsep ini terdapat kegiatan berupa pemilahan barang yang berguna dengan barang yang tidak berguna. Nah, barang yang berguna akan disimpan, sedangkan barang yang tidak berguna akan dibuang. Dalam langkah awal ini dikenal istilah red tag strategi, yaitu menandai barang-barang yang sudah tidak berguna dengan label merah atau red tag agar mudah dibedakan dengan barang-barang yang masih berguna. Barang-barang dengan label merah kemudian disingkirkan dari tempat kerja. Nah, selain penentuan dengan menggunakan label merah, akan disediakan juga beberapa kotak dengan menggunakan label yang berbeda. Misalnya seperti penggunaan dari label biru dengan label hijau, di mana label biru menandakan bahwa barang atau dokumen tersebut masih digunakan, sedangkan label hijau menandakan bahwa barang atau dokumen tersebut sudah jarang digunakan. Nah, semakin ramping atau lean tempat kerja dari barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka akan semakin efisien tempat kerja tersebut. Konsep yang kedua yaitu konsep seiton, di mana konsep ini merupakan langkah kedua setelah pemilahan atau konsep seri. Nah, di dalam konsep ini terdiri dari penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman, serta diberi indikasi. Nah, dalam langkah kedua ini dikenal istilah signboard strategi, yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapi dan teratur. Kemudian diberikan indikasi atau penjelasan mengenai tempat, nama barang, dan berapa banyak barang tersebut agar pada saat akan digunakan, barang tersebut mudah dan cepat diakses. Nah, signboard strategi ini dapat mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang.
Nah, selain itu, konsep ini juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan menata tata letak barang, ruangan, peralatan, dan perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga dapat memudahkan untuk mencari, memudahkan untuk menemukan, dan memudahkan untuk mengembalikan, serta segalanya selalu siap pada saat diperlukan. Nah, kunci dari konsep ini adalah dengan mempertanyakan 5W tambah 1H untuk setiap item, di mana di dalamnya terdiri dari what, barang apa yang akan disimpan, who, siapa yang menyimpan, where, di mana disimpan, when, kapan disimpan, why, kenapa barang tersebut disimpan, dan how, bagaimana proses penyimpanan barang tersebut, dan berapa banyak barang yang disimpan. Nah, jadi inti dari konsep ini adalah meletakkan semua alat kerja yang dibutuhkan pada tempatnya dan dapat dijangkau oleh kedua tangan, atau setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Tujuan dari penerapan konsep Seiton ini adalah pertama, untuk mengurangi kehilangan waktu dalam mencari barang, yang kedua, untuk meningkatkan disiplin dalam penggunaan barang, dan yang ketiga, untuk membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan mudah. Nah, bagaimana sih penerapan dari konsep Seiton ini? Yang pertama, mengatur tempat kerja sedemikian rupa sehingga semua perkakas atau perlengkapan berada dalam jarak yang berdekatan, di tempat yang mudah dijangkau dan dalam urutan yang logis, yang telah disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Tempatkan komponen sesuai kegunaannya, dengan komponen yang sering digunakan diletakkan paling dekat dengan tempat kerja. Yang kedua, mengatur semua item yang diperlukan agar dapat dengan mudah dipilih untuk digunakan, permudah pencarian dan pengembalian item yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, menetapkan lokasi tetap untuk suatu item dengan menggunakan label, tanda, atau petunjuk yang jelas agar barang mudah dikembalikan ke lokasi yang benar dan mudah untuk menemukan barang yang hilang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari penerapan konsep Seiton ini, di mana dapat kita lihat di dalam gambar tersebut, lingkungan kerja menjadi lebih tenang, teratur, dan juga lebih terarah. Konsep yang ketiga adalah konsep Seiso, di mana konsep ini merupakan langkah ketiga setelah penataan atau konsep Seiton. Nah, di dalam konsep ini terdiri dari pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin, baik itu mesin yang breakdown maupun dalam rangka program preventive maintenance atau PM. Nah, sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran, agar lingkungan kerja menjadi sehat dan nyaman. Nah, selain itu juga dapat mencegah motivasi kerja yang menurun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Nah, selain itu, konsep ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan tempat kerja, mesin, dan perlengkapan atau peralatan kerja dari debu maupun kotoran yang melekat secara teratur, agar kondisi tempat kerja, mesin, dan peralatan atau perlengkapan kerja selalu dalam keadaan bersih dan terhindar dari kerusakan, degradasi, dan abnormality. Nah, dalam konsep ini, titik beratnya adalah membersihkan sebagai pemeriksaan dan menciptakan tempat kerja yang sempurna, di mana hal tersebut dapat terwujud dengan menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk dapat memperoleh tempat kerja yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, maka dapat kita ketahui bahwa inti dari konsep ini adalah membersihkan segala sesuatu yang berada di tempat kerja, sehingga tempat kerja yang kita tempati nantinya akan menjadi lebih bersih, lebih nyaman, dan juga lebih sehat. Terdapat beberapa tujuan dari penerapan konsep Seiso ini. Yang pertama, untuk menjaga kebersihan ruang, alat, dan lain-lain. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas kinerja alat atau mesin. Yang ketiga, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan tempat bekerja. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses produksi, mengurangi pemborosan, dan mencegah kesalahan dan kecacatan. Kemudian yang kelima, menjaga agar tempat kerja menjadi lebih aman dan mudah untuk digunakan. Yang keenam, menjaga agar tempat kerja menjadi tetap bersih dan nyaman untuk bekerja. Yang ketujuh, saat berada di tempat, siapapun yang tidak terbiasa dengan lingkungan harus dapat mendeteksi masalah apapun dalam jarak 15 meter atau 50 kaki dalam waktu 5 detik. Nah, penerapan dari konsep Seiso ini dapat dilakukan dengan membersihkan tempat kerja dan peralatan setiap hari atau pada interval pembersihan lain yang sesuai atau pada frekuensi yang tinggi. Yang kedua, memeriksa tempat kerja dan peralatan saat membersihkan. Konsep yang keempat adalah konsep Seiketsu, di mana konsep ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merawat atau memelihara tempat kerja, fasilitas kerja, dan lain-lain agar di tempat kerja selalu terjaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan secara konsisten. Nah, di mana konsep Seiketsu ini merupakan langkah selanjutnya setelah konsep Seiri, Seiton, dan Seiso. Nah, di dalam konsep ini terdapat penjagaan lingkungan kerja yang sudah ringkas, rapi, dan bersih, yang telah menjadi suatu standar dalam bekerja.
Keadaan yang telah dicapai dalam konsep Seiri, Seiton, dan Seiso ini harus distandarisasi, di mana standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi, dan diperiksa secara teratur dan berkala. Nah, sebenarnya inti dari konsep ini adalah mempertahankan suasana dan pengaturan tempat bekerja yang telah dibenahi dalam konsep Seiri, Seiton, dan Seiso. Nah, tujuan dari penerapan konsep ini adalah pertama, personel bekerja sesuai dengan standar tempat bekerja. Yang kedua, mempertahankan kondisi optimum tempat bekerja. Yang ketiga, mewujudkan tempat bekerja yang bebas dari kesalahan. Yang keempat, visual control system. Yang kelima, menetapkan prosedur dan jadwal untuk memastikan pengulangan dari 3 praktik S pertama, yang terdiri dari konsep Seiri, Seiton, dan juga Seiso. Nah, berikut ini merupakan penerapan dari konsep Seiketsu ini. Yang pertama, mengembangkan struktur kerja yang akan mendukung praktik baru dan menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Yang kedua, memastikan semua orang mengetahui tanggung jawab mereka dalam melakukan penyortiran, pengorganisasian, dan pembersihan. Yang ketiga, menggunakan foto dan kontrol visual untuk membantu dalam menjaga semuanya sebagaimana mestinya. Yang keempat, meninjau status penerapan 5S secara teratur dengan menggunakan daftar periksa audit. Konsep yang kelima atau konsep yang terakhir adalah konsep Shitsuke, di mana konsep ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan sesuatu yang benar dan positif secara berulang, terus-menerus, dan berkesinambungan, yang dicerminkan melalui pola pikir, pola sikap, pola perilaku, pola kerja, dan juga pola belajar. Nah, jadi konsep Shitsuke ini merupakan langkah terakhir yang berupa penyadaran diri akan etika kerja, yang di dalamnya terdiri dari pertama, disiplin terhadap standar, yang kedua, saling menghormati, yang ketiga, malu untuk melakukan pelanggaran, dan yang keempat, senang untuk melakukan perbaikan. Nah, di mana inti dari konsep ini adalah melakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, atau jangan malas untuk mengikuti perubahan yang kita buat sendiri. Nah, tujuan dari konsep ini adalah pertama, senantiasa bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur. Yang kedua, munculnya budaya produktif, efektif, dan efisien di lingkungan tempat bekerja. Yang ketiga, meningkatkan jiwa korsa. Yang keempat, meningkatkan motivasi, disiplin, dan juga etos kerja. Dan yang kelima, memastikan bahwa pendekatan 5S diikuti dengan baik. Nah, berikut ini merupakan beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam menerapkan konsep Shitsuke ini. Yang pertama, mengatur sesi pelatihan. Yang kedua, melakukan audit secara rutin untuk memastikan bahwa semua standar yang telah diterapkan dan diikuti. Yang ketiga, menerapkan peningkatan jika memungkinkan, di mana masukan pekerja bisa sangat berharga untuk mengidentifikasi peningkatan. Dan yang terakhir, ketika masalah muncul, identifikasi penyebab dari masalah tersebut dan terapkan perubahan yang diperlukan untuk menghindari terulangnya kembali masalah tersebut. Pembahasan yang keempat mengenai keuntungan dari penerapan sistem 5S. Mengapa sih kita perlu menerapkan sistem 5S ini? Nah, dengan menerapkan sistem 5S ini, kita dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan safety, menurunkan biaya, dan meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa komitmen dari penerapan sistem 5S. Yang pertama, setiap sampah akan menuju pada tempatnya. Yang kedua, mengembalikan setiap peralatan pada tempatnya atau set in order. Yang ketiga, membersihkan setiap tumpahan dengan segera. Yang keempat, membersihkan area kerja pada saat jam kerja. Yang kelima, menjaga meja bersih dari kertas kerja. Yang keenam, menyimpan setiap dokumen kerja segera. Yang ketujuh, membersihkan setelah melakukan perbaikan. Yang kedelapan, 5S adalah bagian dari tugas saya, di mana kita menganggap bahwa penerapan sistem 5S ini merupakan tugas dari masing-masing individu. Dan yang terakhir adalah 5S, yang berarti saya pelajari, saya lakukan, saya ukur, dan saya tingkatkan. Dalam hal ini kita harus mempelajari penerapan dari sistem 5S, melakukan penerapan sistem 5S, mengukur sistem 5S, dan meningkatkan penerapan dari sistem 5S. Nah, berikut ini merupakan penerapan dari 5S yang dapat kita wujudkan dalam bentuk telapak tangan. Yang pertama, terdapat ringkas atau seiri, di mana kita memilah dan memisahkan barang-barang yang tidak perlu. Yang kedua, terdapat rapi atau seiton, di mana kita menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, terdapat resik atau seiso, di mana kita menjaga kebersihan di sekitar kita, baik itu di tempat tinggal ataupun di tempat kerja. Kemudian yang keempat, terdapat rawat atau seikatsu, di mana kita memelihara dan merawat konsep ringkas, rapi, dan resik. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu rajin atau shitsuke, di mana kita mulai terbiasa dan disiplin dalam menerapkan konsep ringkas, rapi, dan resik. Nah, jangan lupa untuk menerapkannya ya teman-teman.